Baik, di sini kelompok 8 sudah melakukan Zoom untuk membahas materi dari reaksi interaksi kimia antar komponen dalam sedia informasi ini. Di sini kami meminta bantuan dari ChatGPT untuk mencari jurnalnya. Lalu saya mengambil rumusan masalah tentang bagaimana melihat reaction antara excipient gula bereduksi seperti laktos dan zat aktif yang memiliki gugus amina dapat menghasilkan degradasi kimia, perubahan warna, serta pembentukan produk tidak diinginkan dalam tablet. Di sini, saya juga meminta bantuan dari ChatGPT untuk menemukan jurnal jawabannya. Lalu saya menggunakan dua jurnal yang di sini ada dari Expert Opinion on Drug Delivery dengan judul A Comprehensive Review of the Maillard Reaction in Solid Pharmaceutical Dosage Form a Focus on Lactose. Dan juga dari Journal of Research in Applied and Basic Medical Sciences dengan judul Evaluation of Ampicillin Lactose Incompatibility Reaction at Solid State Using Physicochemical Methods. Dalam jurnal pertama itu dijelaskan bahwa reaksi Maillard itu terjadi antara gula bereduksi, misalnya laktosa, dan obat yang mengandung gugus amina dapat menyebabkan degradasi API atau penurunan katalisator aktif hingga pembentukan spesies toksik. Di sini juga dijelaskan bahwa gugus karbonil dan laktosa itu bereaksi dengan gugus amina pada API, membentuk skiff base yang kemudian mengalami reaksi lanjutan. Produk-produk ini bukan lagi zat aktif asli, sehingga dapat menurunkan potensi dan kestabilan obat. Inilah yang menjadi masalah utamanya. Lalu balik kepada struktur laktosanya. Di sini dari jurnal pertama terdapat struktur laktosa yang bereaksi terhadap obat yang mengandung gugus amina sehingga terjadi reaksi Maillard ini. Pada bagian A itu ditunjukkan oleh dua bentuk laktosa, yaitu alaktosa dan beta-laktosa, di mana perbedaannya terletak pada posisi gugus OH di karbon anomerik C1 pada unit glukosa. Karbon anomerik ini sangat penting karena merupakan bagian yang bersifat bisa membuka cincin dan membentuk gugus aldehid yang reaktif. Di bagian B ini, diperlihatkan tahap awal dari reaksi Maillard. Ketika cincin laktosa itu terbuka, karbon anemerik berubah menjadi gugus aldehid. Gugus aldehid inilah yang menjadi pusat dari reaksi kimia ini. Selanjutnya, gugus amina dari obat itu, misalnya H2N ini, menyerang karbon-karbonil dari aldehid laktosa. Reaksi ini menghasilkan basa skiff atau ikatan CN ini dan melepaskan satu molekul air. Tahap ini disebut reaksi kondensasi. Setelah terbentuknya basa skiff, reaksi dapat berlanjut menjadi produk yang lebih stabil melalui Amadori rearrangement, di mana di sini terbalik menjadinya yang menyebabkan degradasi zat aktif, pembentukan impuritas, hingga perubahan warna tablet menjadi kecoklatan. Selain itu, di jurnal yang kedua juga dibuktikan dari data FTIR. Di sini ada grafik spektrum FTIR dari tabel ampicillin dan laktosa, di mana ampicillin ini juga merupakan salah satu obat yang mengandung gugus amina, sehingga masih masuk di pembahasan ini. Di sini pada suhu 60 derajat Celcius dari hari pertama hingga minggu keempat. Gambar ini menunjukkan hasil uji FTIR pada campuran tablet ampicillin laktosa, di mana pada hari pertama masih terlihat puncak khas ampicillin di sekitar angka 1780 ini yang menandakan keberadaan cincin beta-laktam itu masih ada. Namun, mulai minggu pertama hingga minggu keempat, puncak ini menghilang. Hilangnya puncak tersebut itu menunjukkan bahwa struktur beta-laktam mulai rusak akibat reaksi dengan laktosa. Selain itu, pada minggu keempat muncul puncak baru di sekitar 1691 hingga 1617 ini. Munculnya puncak baru ini menandakan terbentuknya gugus kimia baru seperti CN yang merupakan terjadinya reaksi
Di sini dijelaskan bahwa munculnya puncak baru ini menandakan terbentuknya gugus kimia seperti CN ini, yang merupakan tanda terjadinya reaksi Maillard antara gugus amina pada ampicillin dan gugus pereduksi pada laktosa.